Oke, lanjut ya. Kewajiban di sini kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP itu adalah untuk orang pribadi di mana mereka wajib memperoleh NPWP. Nah, orang pribadi yang seperti apa sih yang wajib memperoleh NPWP? Yang pertama yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang kedua yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi dia memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi setahun, dan wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan tadi. Ya, kalau yang kan ada yang digabung sama suami tadi, ini yang terpisah. Nah, itu adalah orang pribadi yang wajib mendapatkan NPWP, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dan di sini untuk badan, jadi semua badan baik itu PT, CV, firma, nah mereka wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. Dan hanya diberikan satu saja, kecuali kalau NPWP-nya rusak, berarti mereka minta dicetakkan ulang kembali dengan nomor yang sama, tapi tidak nomor NPWP tidak ganti ya, masih nomor yang sama, hanya kartunya saja yang minta dicetakkan kembali. Selanjutnya sanksi. Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, mereka bisa dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling tinggi itu 4 kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang bayar. Nah, untuk jangka waktu kita bisa memperoleh NPWP yaitu paling lambat 1 bulan setelah saat usaha kita mulai dijalankan, atau paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam 1 tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP. Seperti itu ya. Nah, ini langkah-langkah mengisi NPWP ya. Di sini kita lihat step satunya, kita meminta formulir kepada petugas, atau kalau misalnya sekarang udah ada di online ya, jadi kita cek Google aja, ketik aja form NPWP atau langsung di web pajak resminya ya. Itu sudah ada, tinggal kita download terus kita isi ya. Yang pertama kita isi adalah, jika kita mendaftarkan NPWP berdasarkan permohonan sendiri sebagai orang pribadi, kita dapat checklist pada kotak seperti ini. Kalau kita bikin NPWP sendiri, berarti yang kita checklist adalah di sini permohonan wajib pajak, checklist. Ya, terus kategorinya di sini orang pribadi. Terus di sini statusnya adalah pusat. Nah, ini yang kita checklist. Ibu tandain di sini yang merah-merah ya. Nah, terus selanjutnya kita isi identitas kita sesuai dengan KTP, nama, tempat tanggal lahir, status, ya, kebangsaan dan lain-lain. Kita isi lengkap. Oke, kita udah isi semua. Terus kita ke sumber penghasilan, ya, penghasilan kita sebagai pegawai swasta misalnya, kita checklist gitu. Jika seorang pegawai atau karyawan maka akan diceklis seperti di contoh. Tinggal checklist yang dimerahin. Lanjut ke, jika sumber penghasilan kita berasal dari kegiatan wirausaha, maka akan diceklis pada kolom seperti contoh yang akan dilampirkan surat memiliki pekerjaan bebas. Jadi macam-macam nih, jangan semua diceklis ya. Jadi dilihat sumber penghasilan kita dari mana. Kalau kita sebagai pegawai swasta, berarti di sini yang kita checklist adalah penghasilan dalam hubungan kerja. Checklist, terus kita pilih pegawai swasta. Tapi kalau misalnya kita ada wirausaha, sebagai wirausaha, berarti kita checklist kegiatan usaha. Kita isi kegiatan usahanya apa, merek dagang kita apa, kode lapangan usahanya apa, KLU-nya. Kalau nggak ada, biasanya petugas yang isi. Terus misalnya memiliki karyawan atau tidak, seperti itu ya. Terus di sini ada metode pembukuannya apa, gitu ya. Selanjutnya, jika sumber penghasilan berasal dari kegiatan atau profesi yang tidak terikat, misalnya dokter praktek atau konsultan, nah kita isi di sini berarti di pekerjaan bebas. Contohnya misalnya kita dokter di klinik, atau misalnya konsultan apa perusahaan, kita isi di sini. Jadi kita pilih
Kita pilih mau di penghasilan dalam hubungan kerja kah, mau kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu sumber penghasilan. Selanjutnya kita isi lagi alamat rumah. Biasa ya, lengkap kita isi. Nah, kalau misalnya tempat tinggal kita berbeda dengan KTP, berarti kita isinya di sini. Di poin nomor 2 kita isi lagi. Yang pertama itu kan kita isi tempat tinggal kita nih sesuai KTP. Tapi kalau misalkan berbeda, kita berdomisilinya misalnya KTP-nya misalnya di Jawa, kita tinggalnya di sini. Berarti kita isi dia juga alamat domisili di sini itu di mana alamatnya. Lanjut ya. Jumlah tanggungan ada berapa? Kalau misalkan sudah menikah berarti 1, atau misalnya sudah punya anak berarti kan 2. Terus penghasilan kita berapa kisarannya? Nah, penghasilan di sini diisi sesuai yang sebenarnya ya, step 7 ya. Step 8 tahap terakhir dengan menandatangani formulir. Tempat tanggal lahir, terus misalnya tanda tangan, nama, tempat tanggal lahir. Tempat dibuatnya formulir, terus tanggal isi form, sama pemohon ya, nama kita sama tanda tangan kita gitu. Nah, itu tadi untuk wajib pajak pribadi. Sekarang wajib pajak badan kita isi seperti ini, seperti di contoh ya. Oke, bentuk badannya apa? PT kah, CV kah, firma kah, checklist. Oke, lanjut sama kita isi di sini nama wajib pajaknya PT apa, alamat PT-nya di mana, seperti itu ya. Terus dokumen dasar pendiriannya apa, masukin tuh. Terus identitas penanggung jawabnya, misalnya direkturnya siapa. Diisi alamat-alamat email lengkap. Udah beres. Sama kayak tadi, tanda tangan, tempatnya di mana, tanggalnya, terus ditandatangani oleh direktur dan stempel perusahaan. Ingetin, kalau kita wajib pajak badan, berarti harus ada stempel pada saat pengajuan NPWP, pada saat mengisi form NPWP. Harus ada stempel. Biasanya kalau nggak ada stempel dipulangin lagi. Gitu ya, ditolak. Itu cara pembuatan NPWP ya. Oke, selanjutnya NPPKP ya. Di sini NPPKP bagaimana melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP. Yang pertama, pengusaha yang telah melampaui batasan pengusaha pada suatu masa dalam 1 tahun buku, dan pengusaha kecil yang memilih menjadi pengusaha kena pajak. Itu di sini ya. Nah, jika sudah mempunyai NPPKP, kewajibannya ngapain gitu kan? Kewajibannya memungut pajak yang terhutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terhutang. Yang ketiga, melaporkan pemungutan, penyetoran, dan perhitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya. Itu kewajibannya kalau kita sebagai pengusaha sudah mempunyai NPPKP. Nah, untuk syarat pendaftaran NPPKP, kalau orang pribadi bisa dicek di sini ya, kurang lebih sama kayak tadi, kayak NPWP, wajib pajak badan bentuk kerjasama operasi, wajib pajak dengan status cabang dari WP. Kalian bisa baca sendiri ya, kurang lebih sama kayak NPWP. Untuk jangka waktu pendaftaran NPWP, sebelum penyerahan BKP atau JKP. BKP itu barang kena pajak, JKP itu jasa kena pajak. Terus paling lama akhir bulan berikut setelah sampai dengan suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan pengusaha kecil. Ya, biasanya itu kurang lebih penghasilannya itu masih 4, miliar ya, gitu. Kisaran 4, miliar. Untuk sanksinya di sini diancam kalau kita tidak melakukan tidak mempunyai NPPKP, diancam dengan pidana penjara selama lamanya 6 tahun dan setinggi-tingginya 4 kali. Kurang lebih sama kayak NPWP tadi ya. Selanjutnya, penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP.
Nah, penghapusan NPWP dan PPKP dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak sudah memenuhi persyaratan subjektif atau persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Setelah itu, mereka mengajukan permohonan untuk penghapusan NPWP atau NPPKP ke DJP. DJP itu Direktorat Jenderal Pajak ya. Kalau Dirjen Pajak menerima berkas atau dokumen untuk penghapusan atau pencabutan, lalu DJP akan melakukan pemeriksaan dulu nih terhadap dokumen-dokumen yang sudah kita sampaikan. Kenapa perlu dihapus gitu kan? Atau perlu dicabut. Setelah diperiksa, diverifikasi dokumen tersebut, kalau sudah disetujui, maka akan dilakukan penghapusan atau pencabutan NPPKP atau NPWP seperti itu. Nah, ini contoh form NPPKP ya untuk mendapatkan NPPKP. Bisa kalian lihat di sini. Ya, ada ini formulir pengukuhan pengusaha kena pajak ya. Sama diisi kegiatan usahanya apa. Ya, terus di sini diisi peredaran bruto atau penerimaan bruto berapa dalam rupiah ya, penghasilannya. Lanjut, biasa direktur tanda tangan stempel perusahaan seperti itu ya. Terus selain data pengukuhan perusahaan kena pajak, selain data si perusahaannya tadi ya, direkturnya, di sini juga ada identitas wakil pengurus dan penjabat pengusahanya. Jadi ada form pengurus perusahaannya itu juga diisi gitu, siapa saja gitu ya. Nah, ini contoh form-formnya untuk NPWP dan NPPKP. Silakan teman-teman bisa download terus coba isi sendiri, bisa sambil latihan ya. Jadi nggak asing lagi kalau misalnya disuruh buat NPWP atau NPPKP suatu saat misalnya. Kalau NPWP udah punya ya. Misalnya kalian punya usaha, kalian mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPPKP, udah nggak asing lagi karena sudah pernah belajar di mata kuliah perpajakan. Oke, terima kasih banyak untuk materi hari ini. Selamat belajar dan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.